Halo semua, hari ini kita akan pelajari materi tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur atau how to make adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan tersebut. Jadi, dalam teks ini perlu adanya sebuah panduan untuk membantu seseorang dalam menyusun sesuatu. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Nah, di dalam struktur teks prosedur ada 4 bagian. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua ada material, yaitu alat atau bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga langkah-langkah atau step, yaitu proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian. Yang ketujuh, waktu, tempat, dan cara. Yang pertama, kalimat. Kalimat itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalimat impresif, ditandai dengan tanda seru atau perintah. Kalimat deklaratif, memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Yang ketiga, kalimat interogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Konjungsi dibagi menjadi 2. Konjungsi persyaratan, di antaranya kata jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Yang kedua, konjungsi temporal, di antaranya kata lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Untuk kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Misalkan, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu pronomina. Pronomina dibagi menjadi 2, yaitu pronomina petunjuk atau kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya, kata ini, itu, dan tersebut. Selanjutnya, pronomina persona atau bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya, kata Anda, saya, dan kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita dan kalian. Untuk kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu verba. Verba dibagi menjadi 2. Yang pertama, verba material, yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Untuk verba yang kedua yaitu verba tingkah laku, yaitu kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Kalimat teks prosedur telah dijelaskan. Telah dibahas saja dalam tahapan kuis. Kuis ini akan dibantu oleh saya berkaitan dengan teks prosedur tentunya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. 1. Kalimat dalam teks prosedur di bawah ini kecuali A. Jelas, B. Logis, C. Berbelit-belit, dan D. Singkat. Pertanyaan yang kedua. Teks prosedur berisi titik yang harus dilakukan agar tindakan dapat terlaksana dengan baik.
Kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut adalah A. Langkah-langkah, B. Macam-macam, C. Bahan-bahan, dan D. Cara-cara. Selanjutnya, ke pertanyaan yang ketiga. Susunan teks prosedur yang tepat di bawah ini adalah A. Tujuan, bahan, alat, penutup, dan langkah-langkah. B. Tujuan, bahan, alat, langkah-langkah, dan penutup. C. Bahan, alat, tujuan, dan alat. Dan D. Langkah-langkah dan tujuan. Menuju ke pertanyaan keempat. Bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan demi mencapai tujuan. Bagian ini harus diperinci dengan ukuran akurat tersebut. Pilihannya A. Tujuan, B. Alat dan bahan, C. Langkah-langkah, atau D. Penutup. Telah tiba di nomor yang terakhir, nomor 5, dan inilah pertanyaannya. Berisi kesimpulan, penekanan isi atau ucapan selamat kepada pembaca bersifat opsional. Disebut A. Langkah-langkah, B. Alat dan bahan, C. Penutup, atau D. Tujuan.